ini gimana nih kalau ngelihat apa tuh namanya tema kita? Tema kita kan how to be a good scalper. Jadi nanti saya pengen nanya ke Bro Ben tentang gimana caranya jadi scalper yang handal, tapi versinya Bro Ben. Nah, sebelum ke sana, gimana kalau kita komentarin market dulu nih, Bro Ben? Boleh, boleh. Heeh. Ayo. Market kita hari ini kan dari pagi sampai penutupan itu di zona hijau terus kita juga ada net foreign buy lumayan gede ya, udah mau 1 triliun untuk hari ini aja gitu. Nah, ini pendapatnya Bro Ben gimana nih? Apakah IHSG kita nanti bakal tetap bisa lanjut menguat ini besok-besok? Karena kan kayaknya nggak bisa tutup di atas 7.200 nih kayaknya nih. Ya, I think sebelumnya selamat malam dulu buat teman-teman Cuan Troopers. Thank you juga buat Ko Daniel udah sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi kita pada malam hari ini Siap. ya. Udah lama kita nggak IG Mm-mm. live, kemarin udah ketemu akhirnya dan sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat malam juga buat teman-teman semuanya di Sukor Sekuritas. Salam kenal buat teman-teman yang baru hari ini mungkin pertama kali kenal saya. Perkenalkan, saya Ben Surya, founder dari Bilioner Saham. Ini ada Om Ben juga nih, selamat Mm-mm. malam Om Ben. Jadi suka ketukeran nih namanya Iya. sama Om Ben. Oke, kalau kita ngomentari market sih sebenarnya ya, saya lihat sebenarnya saya jarang lihat IHSG. Barusan aja saya lihat tadi review dari Kodenil ya tentang Yes. IHSG kita hari ini bentuknya hampir membentuk yang kayak doji gitu ya. Doji itu berarti Iya. tidak kayak nggak bisa tertembus gitu. Secara moving Mm-mm. average-nya sih udah menunjukkan tanda-tanda akan reversal. Jadi I think mungkin selama bulan-bulan September gitu ya bakal menjadi agak sepi aja sih. Rasa banget sepinya. Yang naik itu saham-saham lebih ke migas ya terakhir ini ya, kayak Pegas, Mm-mm. Medco, Energi ya. Saham-saham komoditi Mm-mm. oil ya, energi, ENRG, MEDC ya. Nah, itu lebih kenceng naiknya kemarin PGAS ya, Pegas kayak gitu. Nah, sedangkan saham-saham laggardnya lebih wait and see sih sebenarnya. Jadi kalau kita scalpingan tentunya kita harus menghindari saham-saham yang kalau kita bahas tentang scalping ya, kita harus menghindari saham-saham yang sedang sepi atau lagi kehilangan momentum atau kalau biasa saya live sering ngomong lagi nggak ada angin gitu. Kalau kita memaksa diri misalnya ya di saat kondisi IHSG seperti ini, maksa tradingnya misalnya katakanlah di sektor-sektor CPO itu sangat sepi sekali ya sektor CPO karena nggak punya sentimen, nggak punya angin gitu. Kita mau trading-trading di saham-saham yang sepi ini ya susah juga. Ya, terakhir yang sepi itu adalah pelayaran ya, sektor-sektor kayak logistik dan pelayaran agak sepi, tapi hari ini lumayan menunjukkan adanya kalau menurut dari saya punya watchlist ya. Tadi dipimpin dengan pemimpin daripada sektor pelayaran itu Samudra Indonesia ya SMDR kayak gitu. Jadi mungkin boleh kalau scalpingan kita itu fokus dengan apa rotasi sektor namanya. Jadi Mhm. begitu ini market sepi ya terasa sangat sepi dari hari Jumat ya Bro Daniel ya. Iya, Dari Jumat betul. itu kita merasa banget kayak sepi, kurang gairah marketnya. Walaupun transaksi volume dari foreign juga ada, tapi sangat sepi sekali kayak market wait and see terhadap ini BBM sih I think ya. Yang katanya sudah Mhm. bakal naik tanggal 1 nih. Jadi sangat mempengaruhi kita punya market juga orang jadi lebih ke wait and see kayak gitu ya. Jadi Mhm. tentunya ya kita kalau trading itu malahan yang naiknya yang saham yang agak aneh-aneh ya dalam tanda kutip Mhm. gorengan atau saham jin. Itu pun juga sektor yang sangat bagus sebenarnya untuk di scalpingkan. Kalau yang namanya scalpingan mah nggak peduli lah ya sahamnya apa yang penting bisa terbang tinggi, bisa menghasilkan cuan, cuan bungkus. Nah, itu Mhm. kita pilih sebenarnya sektor itu. Biasa saya bilang saham-saham jin atau saham-saham tahu bulat ya kayak terakhir ada Oka, Dadakan. Pico, ya. Yang begitu-begitu tuh. Nggak masuk dalam screeningnya sekuritas biasanya, tapi saham-saham itu yang biasanya jadi favorit kita kalau scalpingan. Mhm. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ke saham-sahamnya, boleh nggak nih dijelasin sedikit aja ke rekan-rekan cuan troopers kita. Scalping itu apa sih bedanya sebenarnya dengan day trading, dengan swing trading, dengan investing udah tahu dong ya. Kalau investing kan jangka panjang. Nah, tapi
ada yang namanya possession trading, ada yang namanya scalping, ada yang namanya swing trading, day trading. Nah, itu bedanya di mana tuh ya? Dari pandangan Bro Benz. Oke. Nah, sebenarnya sedunia scalping itu sudah ada sejak lama sebenarnya. Mm-mm. Cuman nggak Mm-mm. pernah ada yang ngebahas di kayak buku atau ngebahas di webinar-webinar, memang nggak ada. Mm-mm. Terakhir kita tahu bahwa scalpingan itu mulai rame ketika adanya bintang-bintang scalper seperti Mas Bekti ya, Om Ben. Ketika ada kompetisi-kompetisi lah, baru kita tahu kayak, oh ada juga ya teknik trading itu yang in outnya cepet. Nah, Mm-mm. biasanya kita sering dengar kan kayak alah saham tuh lama butuhnya bertahun-tahun gitu. Sedangkan Mm-mm. katakanlah trading yang lain ya kayak kripto atau forex atau yang lebih cepat lagi, yang judi-judi kemarin si Ninono itu kan lebih cepat lagi ya cari duitnya. Sering kali kita dibilang saham tuh lama. Padahal ada teknik yang cuan bungkus kayak gitu ya. Sebenarnya itu adaptasi dari trading robot forex lah kurang lebih. Kan mereka itu robot forex itu kan 1% cuan konsisten bungkus, cut loss buang kayak gitu kan ya. Sebenarnya adaptasi dari trading forex sebenarnya. Jujur saya nggak pernah trading forex sampai hari ini, tapi semenjak adanya tren robot-robot forex kayak gitu ya. Jadi saham bisa juga sebenarnya, malahan lebih gampang kita scalpingan di saham. Karena apa? Karena kita bisa tahu rotasi sektornya. Kalau di katakanlah forex itu kan kita harus erat sama makroekonomi ya, karena pertukaran exchange mata uang luar ya. Jadi kita makroekonominya harus belajar, kemudian lebih banyak volatilitas yang nggak terduga sebenarnya. Kalau di saham kita bisa pilih gitu loh. Volatilitasnya mau second liner atau yang saham jin tadi atau third liner ya kan ya. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya lebih gampang scalping itu untuk orang yang duitnya kecil malah. Yang startnya from small. Kalau kita start from katakanlah duitnya agak gede, nggak bisa kita langsung mau scalpingan. Misal katakanlah di sini teman-teman yang ikut nonton live modal awalnya 100 juta. 100 juta Anda all in 100 juta, Amsyong pasti mati pasti ya kan. Besok muntah darah. Kenapa? Turun 1% aja itu sudah minus 1 juta loh berarti kita. Sedangkan Iya, namanya betul. orang saham selalu eman-eman ya kan. Namanya orang saham tuh pasti bilang, ya nantilah kalau naik jangan cut loss. Nah, yang begitu sialnya Anda beli pula saham Pico, katakanlah kayak gitu ya. Ini bukan pom-pom saham, ini contoh aja ya. Katakanlah sial Anda beli saham Pico 100 juta. Pico arah guys, Pico arah. Tiba-tiba Anda kena ARB. Nah, ya kan? Amsyong pasti. Jadi makanya saham yang begini apa ke karakter scalpingan itu lebih cocok untuk sebenarnya start small ya. Karena apa? Karena kita beli metodenya all in. Tapi kalau ini sudah dikatakanlah sudah gede ya, sudah bertumbuh asetnya lebih, kita fokuskan terhadap yang namanya building aset. Jadi awal-awal itu kalau scalpingan itu lebih ke compounding sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi lebih nyopet-nyopet itu lebih cepat aja. Cuan bungkus, nggak jalan, buang. Jadi konsepnya gini, saham itu selalu orang bilang apa? Ini penyakit semua orang sih. Dibeli turun, di hold diam, Di- dijual terbang. Dijual terbang. Ya, betul ya. Nah, penyakit ini yang nggak ada obat sebenarnya. Iya. Penyakit ini yang nggak ada obatnya, hanya bisa kita akali ya. Sebenarnya ini kan cuma permainan pikiran ya. Sebenarnya adalah saham itu the game of mind ya. Jadi permainan pikiran, permainan psikologi sebenarnya. Bayangin kita beli pasti turun. Jadi tertanam di psikologi mindset itu apa yang dibeli turun gitu. Kalau di hold diam, begitu jual terbang. Sampai hari ini saya juga masih merasakannya. Tapi kalau di dunia scalping, ya nggak ada lagi kita namanya eman-eman. Ah nanti saya hold bisa naik sampai 50%, beggar 100%, nggak ada. Itu kalau namanya scalping, 3-5 tick kita udah jual, 1-2 tick turun kita juga udah cut loss gitu. Nggak ada lagi cerita yang namanya tahu gitu, ya kan, tahu gitu. Banyak orang kan trading saham tuh pakai ilmu tahu gitu. Ya, Ko Daniel tahu gitu saya beli Antam kemarin. Ya, Ko Daniel tahu gitu saya beli Medco kemarin. Ya, Ko Iya. Daniel tahu gitu, semua yang tahu gitu ya.
pasti akan berujung pada yang namanya rugi. Jadi pasti orang-orang yang gagal di saham itu adalah orang-orang yang masih tahu gitumologi. Kalau masih menganut sistem tahu gitumologi, mending perbaiki sebenarnya bukan cara tradingnya sih, cara berpikir mindsetnya sama psikologi. Jadi sebenarnya itu aja sih bedanya dengan swing ya. Kalau swing memang lebih ke sabar gitu ya, dan memang pakai money management. Kalau scalping mah all in aja money manajemennya, tapi dengan uang yang terukur. Katakanlah di trade apa di RDN Anda ada 10 juta gitu ya, cukup buka aja di Sukor. Saya selalu bilang kalau di live TikTok tuh saya pakai Sukor, punya duit 10 juta di Sukor saya tuh 1 juta aja untuk all in belajar gitu. Iya. Karena saya pakai Sukor aja, itu iya betul. Saya pakai AZ itu kan lebih gampang ya all innya. Jadi lebih gampang saya 1 juta pun kalau loss kan masih nggak seberapa. 1% minus buang ya, kalau 3-5 tik atau 2-3%, biasa 3-5 tik itu 2-3% lah, udah bungkus lumayan. Untuk compounding compounding asset gitu. Berarti universe saham-saham yang scalping, yang day trading gitu-gitu, yang lain-lain itu beda-beda dong ya? Ciri-cirinya gitu maksudnya, bro. Ya, sebenarnya itu balik lagi ke yang tadi. Bagaimana cara kita mengakali diri kita, yang tahu diri kita model itu kan kita sendiri. Jadi mencocokkan sebenarnya gaya trading itu dengan psikologi dan mindset. Misalnya katakanlah saya pernah ngobrol-ngobrol sama Ko Daniel ya teman-teman. Waktu ketemu saya bilang, gimana sih sebagai bosnya online trading mah repot ya kan, banyak ngurusin, belum lagi nanti orang mau ini mau itu, ada maintenance tuh repot banget. Gak mungkin seorang Daniel Wiguna itu scalping, gak mungkin. Bayangin dia scalping, benar. dia baru mau balik badan itu ARB sahamnya. Kan bahaya ya. Jadi kalau yang bilang kerjanya sudahlah misalnya padat gitu ya teman-teman di sini, kemudian punya usaha yang gede, dan terus nggak bisa mantau suatu saham itu sangat intens, mending swing. Sudah paling bener itu swing. Swing pun jangan swing yang long swing. Swing yang katakanlah Bro Nel nanti bolehlah sharing tentang swing ya. Swingnya tuh ya 10-15% kita sudah bungkus, sisanya jual separuh, trailing stop sisanya. Ini sering Ko Daniel cerita kemarin sama saya. Jadi sebenarnya cara-cara ini cara untuk mengakali, karena saya itu orang yang nggak suka nunggu ya, suka kena PHP, kemudian di hold diam, tadinya dibeli turun. Saya lebih suka scalpingan gitu. Sengaja saya beli waktu itu, kita pernah live bareng ya. Sengaja saya beli, kan pasti turun ya apa yang kita beli kan. Nah, saya belinya gedenya pakai akun swing. Pakai duit gedenya pakai akun swing. Itu caranya. Iya. Itu mengakali sebenarnya. Mengakali psikologi ya. Itu betul, sebenarnya kita mikir-mikir sendiri aja sih untuk mengakali psikologi teman-teman. Kalau sudah tahu Anda setiap kali beli turun, bagus, beli aja 1 lot, turun kan, beli pakai 10 juta nanti di harga bawah. Betul. Ini menarik nih, Bro Ben. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini kan karena berkaitan juga dengan psikologi trading gitu. Menurut Bro Ben itu kita bisa nggak sih scalping di saham-saham big caps, atau memang teknik scalping itu emang hanya diciptakan untuk saham-saham yang tiny caps gitu, yang sifatnya gitu menarik nih, gampang digoyang gitu, gimana nih? Ini cukup menarik sih teman-teman sebenarnya ya. Jadi banyak yang nanya, apakah scalpingan itu cuma bisa di saham gorengan? Sebenarnya nggak juga. Jadi di Sukor ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, di Sukor itu ada 2 macam akun ya. Ada yang online sama yang reguler. Banyak yang nanya nih, waktu buka akun kan ada pemilihan, mau akun yang reguler atau akun yang online. Jadi kalau kita buka akun yang reguler, nanti boleh mungkin dikoreksi sama Ko Daniel ya. Reguler itu punya sisi marginnya. Kalau untuk di Sukor ya, kalau yang online sih nggak ada. Ada juga, saya sering pakai juga sih. Tapi maksudnya nggak banyak. Ya saya nggak banyak. Yang saya sering ngomong di live IG biasanya, live TikTok biasanya gadai kolor. Itu karena saya sering sekali trading ya nggak pakai duit sendiri, tapi duit minjem punya sekuritas. Jadi kalau kita buka akun reguler di Sukor, nanti boleh dijelasin deh kali berapa dia. Ditambah dengan yang di Porto ada berapa kali berapa nanti. Jadi saya sering beli saham-saham yang punya margin ya. Misal katakanlah saham ESA itu kan termasuk big caps. Big caps yang
juga kalau naik cukup kencang. Jadi saya jarang ya beli kayak BRI gitu, nggak mungkin di scalpingin sih kayak begitu. Unilever ya mungkin enggak ya, tapi lebih ke big cap yang larinya lebih kenceng. Kayak Medco Energy itu kan sebenarnya big caps ya, Antam, Waskita kayak gitu, Mm-mm. ESA, kemudian ACES ya, itu saham-saham yang sebenarnya punya margin 70% sebenarnya. Jadi kali 4 bisa. Jadi kalau punya duit cuma 1 juta bisa belanja sampai 4 juta sebenarnya. Tapi nggak tahu saya kalau di Sukor ya. Kalau di OLT yang Iya. biasa saya pakai yang lain itu bisa kali 4 biasanya. Jadi punya duit 1 juta bisa kali 4. Jadi Mm-mm. kalau yang begitu sudah dikasih kali 4, cuannya jangan rakus lagi, tetap 35 tik sama juga. 35 tik itu kan 23% ya. 23% Heeh. dari kali 4 punya duit itu banyak. Jadi ibaratnya sudah cuan berapa? Kalau katakanlah 2%. Tapi Anda margin Heeh. kali 4. Berarti sudah cuan 8%. Dalam sekejap mata aja kayak gitu sebenarnya. Iya, 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 iya. Jangan Nah, sibuk trading yang gorengan-gorengan nggak jelas itu ya, roda lah, heeh. ya food, beef, ya apa-apa itu. Tapi cuman 1 tik kabur, kalau ARB ke bawah sampai 7%, 14%. Mm-mm. Itu sangat Iya. bahaya kan. Sering Anda, kalau kita ketemu orang-orang yang trading di saham-saham bahaya ya, kayak katakanlah saham ikan, roda, apa sih saham-saham yang aneh-aneh kayak begitu ya. 1 tik dijual, kalau ARB nyangkut berhari-hari bisa 14%, minusnya bisa 20%, nggak worth it kayak gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Ini menarik banget ini, Bro Benz, kita pelan-pelan menggali strategi dan juga ciri-ciri supaya kan makin pinter nih ya para cuan troopers. Tapi tadi yang Bro Benz bilang itu terkait dengan kalau di online itu kan normal ya. Kalau fee-nya mah 015 025, terus kemudian limitnya kasih 2 kali kalau online, kalau reguler Ya, 3 kali 2 kali. gitu. Nah, tapi yang kayak gini-gini kan memang bisa kita diskusikan gitu ya, di mana-mana juga kayak gitu. Karena kan sama kayak di bank gitu kan. Kalau misalnya di bank kan ada tuh namanya nasabah rajin transaksi gitu kan. Nah, ini biasa Iya. disayang. Model-model kayak Bro Benz ini yang disayang ini kan.